Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel saya, channel yang selalu berbagi informasi seputar dunia pendidikan. Di channel ini saya akan selalu berbagi informasi seputar tips, tutorial tentang informasi pendidikan dan media sosial. Baik, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang tips cara belajar ketika agar kita tidak malas belajar ataupun membaca. Di channel ini saya akan selalu memberikan cara-cara ataupun tips yang bermanfaat buat sobat semuanya, tentunya buat khususnya kepada siswa-siswi se-Nusantara yang menonton channel ini. Di channel ini saya berharap buat sobat semuanya yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa ya selalu support dan dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, kemudian bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Oke, sebagai kata pengantar bahwa belajar tidak harus membosankan. Di sini saya akan memberikan inspirasi dan motivasi untuk menjadikan proses belajar menjadi lebih menyenangkan. Nah, tentunya ini adalah yang kita harapkan agar kita tidak ketinggalan dengan materi-materi atau pelajaran yang seharusnya kita dapatkan. Dalam video-video sebelumnya Anda bisa menemukan berbagai tips yang saya berikan ya, yang tentunya kemarin saya juga sudah berbagi tentang tips belajar agar tidak bosan. Itu juga merupakan satu tips yang bisa Anda terapkan. Nah, di sini kita harus salah satunya adalah membuat jadwal belajar yang teratur dan konsisten. Ini tentunya menjadikan cara tips kita agar kita tidak malas ya. Dengan memiliki jadwal belajar yang teratur, kalian dapat mengatur waktu dengan baik dan menghindari rasa malas. Nah, ini perlunya harus menjadi catatan buat kita. Oke ya. Selain itu, di sini saya akan membahas tentang teknik belajar yang efektif ya. Jadi di video-video berikutnya atau sebelumnya Anda bisa lihat ya, di sana ada banyak video tentang pendidikan dan tips yang bisa Anda lakukan. Ya, misalnya di sana saya membahas tentang teknik membaca cepat, kemudian membuat catatan yang ringkas atau menggunakan visualisasi dalam memahami materi pelajaran. Dengan menggunakan teknik-teknik ini, proses belajar akan menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, sobat, apa tips yang ingin saya berikan di kali ini ya? Jadi tidak hanya itu, saya juga memberikan tips tentang cara mengatasi rasa malas dan kebosanan saat belajar. Oke, kita akan berbagi strategi untuk tetap termotivasi dan fokus dalam belajar. Oke, sobat ya. Jadi di sini saya akan memberikan tip-tipnya kepada Anda ya. Tentunya biar belajar tidak bosan ya, tidak bosan. Karena kalau kita bosan tentunya akan mengganggu kita di dalam belajar. Baik, sebelum saya lanjut tentunya jangan lupa ya untuk yang baru saja mengunjungi channel ini, jangan lupa ya selalu klik subscribe, kemudian bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terupdate dari saya. Tentunya saya akan selalu berbagi kepada Anda. Baik, dengan belajar yang menyenangkan dan efektif, kita bisa mencapai hasil yang lebih baik dalam pendidikan kita. Nah, ini tentunya adalah target dan tujuan yang harus kita capai sobat ya. Jadi ini adalah merupakan tujuan yang harus kita capai. Nah, berikut ini ada beberapa tips agar tidak malas belajar. Oke ya. Yang pertama itu adalah tetapkan tujuan yang jelas. Ketika belajar, tentukan tujuan yang jelas dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, ini merupakan tip yang pertama ya. Misalnya, belajar matematika untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan. Atau belajar bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan orang luar negeri. Nah, ini adalah salah satu contoh ya.
Jadi kita bisa menerapkan tip tersebut. Oke, kemudian berikutnya itu adalah yang kedua, buat jadwal belajar teratur. Ya. Menentukan jadwal belajar yang teratur dan konsisten itu dapat membantu menghindari rasa malas. Ya. Tentukan waktu yang tepat dan pilih lingkungan yang nyaman untuk belajar. Nah, ini tentunya adalah tip yang harus Anda lakukan di saat Anda malas dalam belajar. Berikutnya adalah yang ketiga, temukan passion atau minat. Artinya apa? Fokus pada bidang yang kamu minati atau temukan passionmu. Nah, ini merupakan tip yang ketiga sobat ya. Jadi temukan passionmu. Passion akan memberikan motivasi tambahan dan membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan. Nah, ini adalah momen atau event yang harus Anda lakukan untuk menyemangati dalam hal belajar. Kemudian yang keempat apa? Gunakan teknik belajar yang efektif. Oke ya, dengan cara apa? Cari tahu teknik belajar yang sesuai dengan gaya belajarmu. Misalnya, membuat catatan, menggunakan visualisasi, atau berdiskusi dengan teman. Nah, teknik-teknik ini dapat membantu meningkatkan pemahaman dan mempermudah proses belajar tentunya sobat ya. Jadi yang kelima itu adalah tetapkan target yang realistis. Artinya apa? Menetapkan target yang dapat dicapai membantu menjaga motivasi dan semangat. Pastikan targetmu realistis agar tidak merasa terlalu tertekan. Nah, ini upaya yang harus Anda lakukan ya. Kemudian yang keenam, istirahat yang cukup. Ya. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup. Nah, ini perlu Pak Sobat ya. Jadi istirahat ini perlu. Jadi ketika kita belajar, ketika kita membaca, berikan waktu untuk istirahat. Karena apa? Istirahat yang kuat dapat membantu menyegarkan pikiran dan menghindari kelelahan. Kemudian yang ketujuh, cari motivasi tambahan. Ya. Temukan sumber motivasi tambahan seperti membaca buku inspiratif, menonton video motivasi, atau bergabung dengan kelompok belajar. Ini juga merupakan tip ya. Motivasi tambahan ini dapat membantu menjaga semangat dan mengatasi rasa malas ya. Oke sobat ya, jadi itu adalah tip ya, motivasi tambahan ini perlu menjadikan perhatian. Oke, jangan lupa ya untuk mengunjungi channel ini selalu ya, agar bisa mendapatkan lebih banyak tip belajar yang bermanfaat. Oke sobat ya, itulah tip-tip yang bisa Anda lakukan dalam rangka agar Anda itu tidak bosan ya di dalam atau tidak malas ya di dalam belajar. Karena tentunya rasa malas itu harus kita buang betul-betul dan jauh-jauh ya. Oke, semoga tip-tip ini membantu Anda dalam belajar dan mencapai kesuksesan. Salam belajar, tetap semangat dari saya dan ikuti terus video ini. Semoga bermanfaat dan jika bermanfaat jangan lupa share dan bagikan kepada teman-teman ataupun sobat yang lainnya. Terima kasih yang sudah subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.